Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Santet Lawo Ireng, bagian pertama, karya Restu Wiraatmaja. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Jawa Tengah, 1990. Mbak Yu, aku boleh nanya nggak? Tanya seorang wanita para muda nan cantik. Wanita itu bernama Larasati. Loh, kamu mau tanya apa? Tanya balik Ayu. Ayu dan Laras merupakan kakak adik yang sangat akrab. Keduanya memiliki paras yang sangat cantik dan hampir memikat seluruh pemuda di desanya. Tadi katanya paman mau jodohin Mbak Yu. Bener toh? Kok Mbak Yu gak bilang-bilang sama aku? Ucap Laras. Loh Dek, kan itu cuma rencana. Lagian juga aku lebih baik kerja di luar kota dibanding nikah dulu. Jelas Ayu. Loh, kenapa toh? Mbak Yu gak mau nikah? Tanya Laras. Bukan begitu. Kan kamu tahu sendiri keadaan ekonomi kita seperti ini. Aku gak mau kamu dan Rangga, adik bungsu Ayu, putus sekolah. Jelas Ayu. Clara senang mendengar pola pikir kakaknya yang dewasa itu. Ia menilai kalau kakaknya benar-benar sudah matang untuk menikah. Namun bukan berarti harus cepat-cepat. Hanya perihal kondisi ekonomi saja yang membuat Ayu mengurungkan niatnya. Jadi Mbak Yu mau nolak lamaran itu? Tanya Laras. Aku tolak bukan berarti aku gak mau nikah. Cuman aku gak mau buru-buru. Aku mau fokus kerja dulu. Kalau bisa aku kerjanya di luar kota. Jelas Ayu. Obrolan mereka berdua pun didengar baik-baik oleh Supardi, anak dari pamannya yang bernama Pak Bayu. Supardi diam-diam memberitahu hal ini kepada Pak Bayu yang hendak menjodohkannya Ayu kepada seseorang yang kaya raya. Goblok tenan Ayu kuwi, teriak Pak Bayu, yang artinya bodoh sekali Ayu itu. Aku jodohin dia biar perekonomian dia lancar. Kok dia malah gak mau dijodohin? Teriak Pak Bayu ketika mendengar ulasan Supardi yang sempat mendengarkan percakapan Laras bersama dengan Ayu terkait perjodohannya. Mendengar hal itu, Supardi tersenyum. Ia akan tahu bahwa Ayu akan dimarahi oleh bapaknya terkait perjodohan itu, dan benar saja maksud dan pemikiran Supardi kenyataan. Keesokan harinya, Supardi datang ke rumah Ayu. Ia datang sambil memarah-marahi ibu Ayu yang bernama Ibu Timah. Timah, kenapa kamu gak ajarin sopan santun kepada anakmu? Hah? Aku berencana menjodohkan Ayu dan seorang ningrat. Tapi kenapa Ayu menolak mentah-mentah? Kalian sudah merasa kaya raya? Teriak Pak Bayu. Ayu dan Laras saling berpelukan. Laras ketakutan mendengar teriakan kencang pamannya itu. Namun tatapan Ayu tertuju pada Supardi, si bocah munafik yang seringkali membuat ulah. Supardi, kamu dengar jelas kan kalau Ayu tidak mau dijodohkan? Tanya Pak Bayu kepada anaknya. Iya Pak, Ayu bilang dia mau keluar kota. Bajingan kowe Ayu, teriak Pak Bayu sambil melemparkan puntung rokok ke depan Ibu Timah. Supardi hanya tersenyum melihat ekspresi Ayu dan Laras yang ketakutan. Bu Timah meneteskan air matanya. Ia menahan rasa sakit dan panas ketika puntung rokok itu mendarat tepat di pipinya. Pak Bayu, sebelumnya aku minta maaf jika ada kesalahan tutur kata dari Ayu.
Tapi sepertinya Ayu belum siap. Dia tidak mau jika usia mudanya hanya menjadi usia terakhir dalam hidupnya dengan cara menikah. Jelas Bu Timah sambil mengusap air matanya. Pak Bayu kembali mengamuk. Kali ini dia ingin menampar Bu Timah. Namun saat yang tepat, Rangga putra bungsu Bu Timah masuk ke dalam rumah dan melihat tangan kanan Pak Bayu hampir mendarat ke pipi Bu Timah. "Bu, ada apa Bu? Jawab Bu!" teriak Rangga dengan ekspresi marah. Namun kali ini Rangga yang masih duduk di kelas 1 SMA membusungkan badannya ke arah Pak Bayu. "Kenapa Pak Bayu selalu jahat sama Ibu? Bapak mau anak Bapak aku habisin?" tanya Rangga sambil menatap Supardi yang ternyata satu usia dengannya. "Pak, ayo pulang," pinta Supardi yang ketakutan. Namun di saat Supardi menarik-narik tangan bapaknya, Rangga mencengkeram kerah baju milik Supardi. "Bapakmu sudah membuat ibuku nangis loh. Kamu mau bapak kamu saya hajar duluan?" tanya Rangga. Namun Ayu dan Laras segera mendekati Rangga dan meminta Rangga untuk melepaskan cengkeraman tangannya ke arah baju milik Supardi. "Dek, udah, gak usah diladenin," jelas Ayu. Rangga memberi peringatan kepada Pak Bayu dan Supardi. Jika mereka berdua memasuki rumahnya dan membuat tangisan kepada keluarganya, maka Rangga akan membunuh mereka semua. Bagian 1. Nama-nama korban. Kejadian kemarin cukup membuat Pak Bayu sakit hati. Alasan mengapa dirinya tidak berani mengajar Rangga adalah dikarenakan Rangga mirip seperti almarhum adiknya, yang mana adiknya Pak Bayu merupakan ayah dari Rangga sendiri. Dengan begitu, ia tak tega untuk mengajar saudaranya. Semenjak kematian adiknya, Pak Bayu seringkali memerahi Bu Timah beserta anak-anaknya. Ia kerap kali bermain tangan dan terus-menerus menghadirkan keributan di rumah Ibu Timah. Namun kali ini ada yang berbeda dari raut wajah Pak Bayu. Dirinya telah ditenggelami oleh dendam dan perasaan benci terkait penolakan yang dilakukan oleh Ayu dan ancaman yang dilontarkan oleh Rangga terhadapnya. Hari itu juga Pak Bayu menemui seorang dukun di daerah Banyuwangi. Dia meminta kepada dukun tersebut untuk memberikan pelajaran terhadap keluarga adiknya yang terkait dari penyantetan tersebut, antara lain Rangga, Laras, dan Bu Timah. Alasan mengapa Pak Bayu tidak mengikat Ayu adalah agar ia bisa dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri. Nama-nama korban yang akan disantet telah lebih dulu direkomendasikan oleh Pak Bayu kepada dukun asal Banyuwangi tersebut. Ia sendiri tidak merasa sedih atau kehilangan ketika ketiganya menjadi korban dari dendamnya sendiri. Bukan tanpa alasan dirinya berani untuk menyantet Rangga yang disebut-sebut sebagai orang yang mirip persis seperti adiknya. Namun Pak Bayu sadar bahwa Rangga akan menjadi penghalang besar untuk menjodohkan Ayu terhadap salah satu ningrat yang kaya raya. Beberapa hari sebelum Ayu pergi keluar kota, setelah Pak Bayu melakukan hal yang kurang mengenakan terhadap keluarga Ayu, satu-satu dari keluarga Ayu saling berjaga-jaga. Ia takut nanti Pak Bayu datang lagi dan memukuli wajah Bu Timah seperti tempo hari yang lalu. Namun telah 3 hari lamanya, tidak ada tanda-tanda signifikan akan datangnya Pak Bayu dan juga laknatnya yang bernama Supardi. Entah mengapa, mereka berdua tampak ditelan bumi bulat-bulat. Ayu kemudian menceritakan kepada Bu Timah dan juga adik-adiknya terkait pekerjaannya. Ayu menjelaskan bahwa dirinya akan pergi keluar kota dengan tujuan untuk menghidupi perekonomian keluarganya. Atas usulan tersebut, Bu Timah meminta kepada Ayu untuk menimbangkannya lagi terkait beberapa hal yang mungkin akan membuat Pak Bayu marah, dan itu menjadi ketakutan sendiri bagi Bu Timah
dan juga adik-adiknya. Sedikit berat memang, antara ingin menjalani kehidupan secara normal atau mungkin harus bertaruh nyawa di atas penderitaan yang terus-menerus menyiksa. Seakan-akan neraka dunia telah diturunkan saat itu juga terhadap Ayu dan juga keluarganya. Segala langkah tengah dipikirkan baik-baik agar tidak menaruh rasa kekesalan nantinya. Namun, bukan tanpa alasan. Jika harus berani maju dan bertarung walaupun memang sudah terinjak-injak dengan atas nama harga diri. Ayu akhirnya kembali menekankan bahwa dirinya tidak ingin cepat menikah dengan alasan belum siap. Ketidaksiapan wanita berbeda dengan lelaki. Wanita lebih memilih berkarir untuk menghidupi keluarganya terlebih dahulu. Bukan bermaksud untuk melawan aturan dan kodrat sebagai wanita. Namun tokoh Ayu benar-benar memberikan sebuah pelajaran akan perjuangan yang besar dalam menghadapi halangan rintangan yang memang sangat besar ketika ditekan. Malam harinya, di saat keluarga Butimah sedang tertidur, tiba-tiba dari atas rumah terdengar suara sebuah benda terjatuh yang membuat seluruh penghuninya terbangun semua. Ayu langsung keluar untuk memastikan benda apa yang baru saja menimpa rumah mereka. Dalam keheningan malam yang begitu pekat, tampak dengan jelas sosok kuntilanak yang sedang terduduk layaknya seorang wanita kesepian di atas rumah. Kuntilanak itu tidak menampakkan wajahnya. Seluruh wajahnya tertutup rambut yang mengitari tiap sudut wajah. Busana putihnya tercoreng dengan tanah kuburan yang baru basah. "Astagfirullah," ucap Ayu dengan mimik ketakutan. Di saat yang bersamaan, hembusan angin besar membawa sosok itu terbang ke arah sebuah pohon randu yang kerap kali menjadi sarang bagi setiap demit yang menempatinya. Ayu masih terpaku di depan rumah. Kedua kakinya tidak bisa berhenti untuk gemetar. Tangannya tampak tremor dan terus-menerus bergetar. "La haula wala quwata illa billah," ucap Ayu terdengar lirih. Ia pun kemudian mendapati adik-adiknya yang keluar secara bersamaan sambil menanyakan apa yang baru saja terjadi. "Mbak Yu," tanya Laras. "Mbak kok diem aja?" tanya juga Rangga. Ayu langsung memeluk kedua adiknya dan menangis terseduh-seduh, seperti ada beban yang tak bisa diceritakan kepada kedua adik-adiknya. "Mbak kenapa?" tanya Laras. "Pak Bayu nyerang, Mbak," tanya Rangga. Ayu menggeleng-gelengkan kepalanya. "Terus apa, Mbak?" "Mbak barusan lihat kuntilanak di atas rumah kita." "Kuntilanak?" Malam itu menjadi malam menakutkan bagi Ayu dan juga keluarganya. Bagaimana bisa dirinya melihat dengan jelas sosok kuntilanak yang sedang terduduk anggun dengan aura yang mengerikan. Bagian 2, Pemberangkatan dan teror. "Bu, besok aku mau berangkat ke Jakarta. Sepertinya saatnya sudah tiba untuk merantau," ucap Ayu sambil merapikan rambut panjangnya. Butimah yang sedang berberes rumah langsung terkejut mendengar ucapan Ayu. Loh, kamu seriusan mau berangkat?" tanya Butimah. Ayu berpindah posisi duduknya untuk menghadap ke arah ibunya. Tampak dengan jelas urat-urat tangan ibunya yang pekerja keras menghidupi ketiga anaknya seorang diri. "Bu, aku udah gede. Masa iya aku nggak boleh merantau? Lagian juga kan ini buat kemajuan ekonomi kita," ucap Ayu sambil meyakinkan ibunya. Butimah tampak tak percaya dengan keputusan yang telah diputuskan oleh Ayu. Sebagai anak pertama, Ayu memang menimbang segala keputusannya dengan tepat dan cermat. Jangan sampai tujuannya merantau hanya untuk lari dari permasalahan Pak Bayu yang ingin menjodohkannya terhadap lelaki
yang konon berketurunan ningrat dan kaya raya. "Tapi kamu balik lagi ke sini kan, Duk?" tanya Bu Timah. "Pasti dong, Bu. Kampung hanya adalah tujuan utama. Merantau hanyalah sebagai pijakan sementara," senyum Ayu. Bu Timah yang tampak khawatir kini merasa lebih tenang. Sudah saatnya anak pertamanya untuk melebarkan perjuangannya demi keluarga. Semenjak kematian suami Bu Timah, anak-anak Bu Timah menjadi anak-anak yang mandiri dan bekerja keras. Tidak sedikit dari mereka untuk mencari uang tambahan agar bisa makan dan minum sehari-hari dan menutupi kebutuhan keluarga yang kian membengkak di gerus waktu. Siang hari yang panas, ada beberapa warga yang dikabarkan terkena serangan aneh di rumahnya. Warga menyebutnya sebagai teluh Jowo. Teluh ini merupakan teluh tingkat tinggi yang mampu membunuh satu orang dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan jam. Yang menjadi titik parahnya adalah teluh ini menyerang organ dalam. Bahkan tidak sedikit mengendalikan tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang membahayakan. Satu orang bayi juga dikabarkan meninggal setelah tersiram air panas ketika ibunya menumpahkan air panas yang sangat mendidih tepat di atas kepala bayi itu. Para warga menyebut ibunya sebagai dalang dari kematian. Namun ibu dari bayi tersebut tidak sadar jika dirinya sedang menyirami tubuh anaknya yang masih bayi itu. Teror demi teror, tiap warga dirasakan satu persatu. Sepertinya ada satu permasalahan yang mengaitkan banyak orang hingga terjatuhnya banyak korban. Hal ini disampaikan langsung oleh seorang kuncen terhadap beberapa warga. Bagian 3. Keputusan Ayu. Di saat teror demi teror menghantui seluruh warga, Ayu memilih untuk segera pergi merantau. Itu bukan karena kepentingan pribadi yang diinginkan oleh Ayu sendiri, melainkan karena sesuatu hal yang harus dicegah. Ayu sudah merasakan apa yang akan terjadi di desanya. Tiap bayi banyak yang mati, banyak orang yang meninggal karena kecelakaan. Teriakan dan tangisan menjadi sebuah santapan pendengarannya setiap hari. Ayu tahu jika hal ini ada kaitannya dengan Pak Bayu dan juga Supardi. Pasalnya, tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Bayu. Seluruh barang-barang sudah Ayu bereskan. Kini saatnya dia bersiap-siap untuk pergi meninggalkan tempat kelahirannya dan berlanjut ke ibu kota. Tampak Ibu Timah sedang menyiapkan sarapan di meja makan. Rangga dan juga Laras masih berada di kamar. Ayu ingat, ini adalah hari Minggu, hari libur bagi Rangga dan Laras. Keduanya mungkin akan tahu momen perpisahan antara dirinya dan juga keluarganya. Seretan tas besar tampak membuat suara nyaring yang terdengar langsung oleh Bu Timah. "Kamu mau berangkat sekarang, Duk?" tanya Bu Timah. Ayu langsung memeluk ibunya dengan perasaan haru. Ia tahu bahwa keputusannya sangat berat. Namun jika Ayu masih di desa, bisa-bisa keluarganya akan menjadi amukan dari teror mengerikan tersebut. "Bu, teror yang terjadi hari-hari ini ada kaitannya dengan Ayu. Ayu takut jika Ibu, Rangga, dan Laras jadi korban keganasan serangan teror itu," ucap Ayu. "Loh, kamu kata siapa, Tonduk?" tanya Bu Timah. Beberapa hari yang lalu, saat Ayu melihat kuntilanak, Ayu merasakan kalau kuntilanak itu juga kiriman. Berarti rumah kita sudah ditargetkan untuk diteror selanjutnya, jelas Ayu. Bu Timah tampak tegang mendengar penjelasan Ayu. Ia tahu betul anak sulungnya ini jika menjelaskan sesuatu sangat detail dan padat. Bu Timah akhirnya masuk ke dalam kamar sejenak. Ia mengambil sebuah tas kecil berisi uang yang selama ini dia kumpulkan. Rangga dan Laras juga ikut keluar untuk melepas rindu untuk yang terakhir kalinya. "Rangga, Laras, sini dek," ucap Ayu
dengan perasaan haru. Rangga dan Laras langsung memeluk Ayu dengan kasih sayang. "Mbak, jangan lama-lama ya di ibu kota. Ibu kota itu keras, jahat, kejam. Mbak harus hati-hati," ucap Laras. Ayu tersenyum. Rangga menambahkan sedikit pesan untuk kakaknya lagi. "Mbak, hati-hati ya. Jangan lupa sholat. Rangga bakal jaga ibu dan Mbak Laras," senyum Rangga. "Iya, Mbak bakal hati-hati kok. Kalian berdua jaga ibu ya. Mbak Ayu sangat sayang kalian," ucap Ayu. Tiba-tiba Ibu Timah datang sambil meneteskan air mata dan menyodorkan tas kecil. "Duk, ini uang yang ibu tabung. Jumlahnya tidak seberapa, tapi setidaknya bisa membuat kamu hidup 2 bulan di ibu kota. Ibu pesan sama kamu, Duk, jangan tinggalkan sholatmu. Yang penting kamu harus sehat selalu," ucap Bu Timah. Ayu langsung memeluk ibunya dan menangis tepat di pundak Ibu Timah. "Bu, maafin Ayu ya. Ayu harus keluar kota biar derajat kita terangkat," jelas Ayu. Ibu Timah mengangguk paham. Hari itu adalah hari terakhir Ayu berada di desa. Namun, Ibu Timah sengaja menyembunyikan informasi ini. Ibu Timah secara sembunyi-sembunyi mengantarkan Ayu hingga ke pangkalan ojek depan desa. Hal ini dilakukan agar Pak Bayu dan Supardi tidak menghalangi langkah Ayu. Bagian 4. Dentuman di malam hari. Singkat cerita, setelah Ayu pergi ke Jakarta, beberapa hari kemudian Pak Bayu dan Supardi mendatangi rumah Bu Timah. Tujuannya sudah jelas. Dia menginginkan Ayu menikahi seorang laki-laki berdarah ningrat dengan harta kekayaan yang banyak. Sesampainya di rumah Bu Timah, 2 orang tersebut hanya bisa melongo dan terdiam. Mereka berdua tidak menemukan orang yang dimaksud. "Ayu pundi?" yang artinya, "Ayu di mana?" tanya Pak Bayu dengan nada yang kencang. Bu Timah hanya terdiam. Laras menahan Rangga yang sudah tampak emosi dengan nada bicara tinggi. "Ayu teng pundi?" teriak Pak Bayu di depan wajah Bu Timah, hingga membuat Bu Timah menutup telinga sembari menampakkan ekspresi wajah yang penuh ketakutan. Rangga pun tidak bisa menahan diri. Ia melepaskan kedua tangan Laras, sang kakak, dan langsung mengajar wajah Pak Bayu. "Bajingan!" teriak Rangga. "Rangga, jangan nak!" ucap Bu Timah sambil menahan kedua tangan Rangga. Pak Bayu yang terkejut dengan bugeman mentah Rangga hanya bisa tersenyum dan tertawa seperti orang kesurupan. "Dino iki bakal dadi dino pungkasan. Kabeh wong nang kene ngerti apa sing bakal kedadian." "Hahaha," ucap Pak Bayu sambil tertawa kegirangan. Yang artinya, hari ini bakal menjadi hari terakhir. Semua orang yang ada di sini tahu apa yang akan terjadi. Rangga masih kesal dengan ucapan busuk Pak Bayu yang semena-mena tersebut. Ingin rasanya Rangga memukuli bagian vital Pak Bayu hingga tak bisa berjalan melangkah ke rumahnya lagi. Namun lagi-lagi Bu Timah melarang Rangga untuk berbuat brutal seperti layaknya seorang laki-laki melindungi keluarganya. Pak Bayu dan Supardi meninggalkan rumah Bu Timah. Entah apa yang diucapkannya barusan. Sepertinya akan ada pertanda buruk yang akan menimpa keluarga Bu Timah lewat ucapan Pak Bayu. Malam harinya, Bu Timah tidak bisa tidur. Ia masih teringat akan Ayu yang berada di luaran kota. Bu Timah takut jika anaknya menjadi incaran bagi Pak Bayu. Bisa dibilang dengan ucapan yang diucapkan Pak Bayu tadi ada kaitannya dengan kejadian beberapa hari yang lalu saat para warga mendapatkan teror mengerikan. Teror di mana wajah bayi berubah menjadi hitam, ternak mati secara bergelimpangan.
Banyak orang yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Apakah karena penolakan Ayu yang menyebabkan bencana bagi warga sekitar? Bu Timah masih tak percaya akan pikirannya sendiri. Untuk menenangkan pikirannya, Bu Timah akhirnya pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Namun di saat dirinya tengah masuk ke dalam kamar mandi, tiba-tiba ada suara seram dari mulut wanita yang tidak pernah ia kenalnya. Wanita itu tidak terlihat, hanya suaranya saja yang tampak jelas di telinga Bu Timah. "Ojo gawe perkara, keluargamu bakal mati kabeh." Yang artinya, jangan buat masalah, keluargamu akan mati semua. Bersamaan dengan itu, atap rumah Bu Timah tertimpa sebuah benda yang entah dari mana jatuhnya. Benda itu membuat dentuman keras hingga membangunkan Laras dan juga Rangga. Namun yang terjadi sangatlah mengerikan. Bu Timah wajahnya sedikit menghitam. "Bu, ibu kenapa?" tanya Rangga yang tidak berani mendekati ke arah ibunya. Ibu kenapa? Kenapa ada bercak hitam di wajah ibu?" tanya Laras. Bu Timah tidak percaya. Ia pun langsung melihat wajahnya di depan cermin. Saat dirinya melihat cermin, "Astagfirullah, wajahku kenapa?" Wajah yang sedikit menghitam, sama halnya dengan korban sebelumnya. Para bayi, anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua yang akan mendapati santet jenis ini, dia akan menerima sesuatu yang berbeda di tubuhnya, yaitu wajah yang menghitam. Bagian kelima terungkap. Jakarta 1990. Ayu sudah berada di Jakarta. Ia langsung menuju ke tempat di mana ia akan dipekerjakan. Suasana kota Jakarta yang begitu padat dan memiliki banyak instruktur yang megah membuat Ayu takjub dan keheranan. Pasalnya, ia sendiri belum menemukan gedung-gedung pencakar langit di tempatnya. Jakarta sendiri menjadi awal pijakan Ayu untuk memulai karirnya. Terlepas dari gangguan yang ditorehkan langsung oleh Pak Bayu dan juga Supardi, mungkin Jakarta adalah tempat yang tepat untuk Ayu agar bisa memperbaiki perekonomian keluarganya yang berada di desa. Ayu menemui salah seorang penting yang bernama Anwar. Anwar adalah karyawan dari sebuah perusahaan yang akan dilamar oleh Ayu sendiri. Bisa dibilang Anwar adalah orang yang telah menyelamatkan Ayu ketika dirinya berada dalam kesusahan. Kebetulan Anwar juga berasal dari desa yang sama dengan Ayu. Ini memungkinkan bagi Ayu untuk mendapatkan orang-orang baik yang masih berada di sekitarannya. Selepas dirinya bertemu dengan Anwar, obrolan pun dimulai. "Bagaimana kabar keluargamu di desa? Mereka semua baik-baik saja kan?" tanya Anwar. "Ya begitulah mas, karena keadaanlah yang membuatku nekat untuk pergi ke Jakarta." "Lalu apa yang terjadi dengan keluargamu? Katanya kamu sempat diteror." "Orang yang menerorku adalah saudaraku sendiri." Anwar teringat sebuah kisah yang menjadikan sebuah keluarga mati secara bersamaan karena penolakan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya. Hal ini memungkinkan akan terjadi pada kehidupan Ayu sendiri, bila memang sudah ditakdirkan untuk terjadi kedua kalinya. "Baiklah, nanti besok kamu langsung bekerja. Kamu boleh menempati tempat penginapan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jika ada apa-apa, kamu bisa menghubungiku," ucap Anwar. Ayu hanya mengangguk paham. Ia tahu betapa mulianya hati Anwar untuk memperbaiki perekonomian dan segala kesulitan yang sedang terjadi kepada Ayu sendiri. Belum lagi dengan tingkah saudara-saudaranya yang ingin menghancurkan kehidupan Ayu secara perlahan. Lain hal dengan kehidupan Ayu yang sudah mulai membaik. Namun tidak bagi Bu Timah
dan yang lainnya. Mereka mengalami pukulan telak dengan teror yang mengerikan. Seluruh wajah Bu Tima menghitam dan kondisinya makin memburuk tiap harinya. Laras yang kebetulan dituakan di keluarga tersebut berusaha untuk mencari pengobatan alternatif dengan harta yang dimiliki oleh ibunya. Mula-mula Laras menemui seorang kiai kampung yang berada di desa sebelah. Sebut saja kiai itu bernama Kiai Thohir. Seorang kiai yang mampu mengobati penyakit-penyakit aneh yang tidak bisa dinalar oleh pikiran manusia. Laras datang bersama dengan ibunya menuju ke rumah Kiai Thohir. "Pak Yai, apa yang terjadi dengan ibu saya?" Kiai Thohir meminta izin untuk memegang wajah Ibu Tima, dan seketika dirinya terkejut. "Ini teluh santet. Siapa yang melakukan ini?" tanya Kiai Thohir. Laras yang mendengar itu menjadi khawatir. Air matanya secara perlahan terjatuh karena mendengar sesuatu yang mengerikan yang disebut dengan teluh santet. Kiai Thohir segera mengusapkan air yang telah dulu ia doakan ke wajah Bu Tima. Hal itu dilakukan agar ilmu hitam yang berada di sekitaran wajahnya luntur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Yang melakukan ini adalah saudara saya sendiri. Dia menginginkan keluarga kami semua mati secara perlahan dengan serangan yang terlebih dahulu mengenai kepada ibu saya." Mendengar penjelasan Laras, Kiai Thohir tidak terkejut sedikit pun. Ia bahkan telah mengira bahwa pelaku penyerangan santet ini masih ada kaitannya dengan keluarga Bu Tima. "Nak, berapa usiamu?" tanya Kiai Thohir. 16 tahun, Kiai." "Berapa usia kakakmu yang ada di Jakarta?" "Loh, kok Kiai tahu?" "Serangan santet ini sebenarnya ingin membuat mental kakak kamu itu hancur lebur. Lalu dari semua korban yang akan diserang, kakakmu adalah orang yang tidak berkaitan dengan santet ini. Atau dalam artian, kakakmu memang tidak akan diserang melainkan akan dihancurkan mentalnya secara perlahan," jelas Kiai Thohir kepada Laras. Memang dalam masalah santet menyantet, banyak orang yang tidak memahami alasan apa yang dilakukan untuk melakukan hal tersebut. Namun kebanyakan bagi mereka yang menggunakan ilmu hitam sebagai senjata mematikan untuk membunuh orang-orang yang telah ditargetkannya adalah termasuk orang-orang yang di hatinya telah dipenuhi dengan penyakit hati dan diperbudak oleh setan dan para jin kafir. Secara fisik, tubuh Bu Tumina sepertinya layaknya tak memiliki penyakit. Yang membedakannya adalah warna kulit wajah yang berubah seketika menjadi sedikit hitam. Bercak hitam itu adalah respon tubuh yang dimasuki energi jahat untuk melemahkan kesehatan fisik dan juga mental. Karena jika diketahui lebih dalam, tubuh orang yang terkena santet adalah tubuh yang digerus oleh parasit yang melahap tubuhnya. Memiliki kadar waktu yang telah ditetapkan kematiannya tergantung dengan seberapa kuat fisik dan mentalnya. Seakan menjadi pertaruhan antara hidup dan mati bagi korban santet. Hal ini sudah sewajarnya terjadi bagi setiap orang yang terkena santet. Karena itu, salah satu hal yang dilakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar hati dan pikiran kembali dikuatkan dan percaya akan kebesarannya yang tidak bisa disangka-sangka oleh nalar dan pengetahuan manusia. Dalam hal ini, Kiai Thohir juga meminta kepada Bu Tima dan juga Laras untuk menguatkan imannya agar tidak mudah dipengaruhi oleh jenis santet yang serangannya membawa bala tentara gaib seperti jin kafir dan sebagainya. Karena dukun yang melakukan hal santet semacam itu bukanlah dukun yang hanya dapat menyerang dengan ketakutan dan rasa ingin menyerah saja, melainkan dapat mencelakai siapa saja yang dikehendakinya dengan bantuan ilmu hitam sebagai tonggak utama senjata mereka.
Tentu saja ada kaitannya dengan perjanjian dan persyaratan yang harus dilakukan bagi orang yang melakukan santet tersebut. Bisa dibilang, orang itu akan menjadi budak setan selama santet itu terus berjalan dan terus bekerja. Jika sudah waktunya, maka timbal balik yang akan diterima oleh orang yang melakukan santet adalah kematian. Selepas Kiai Thohir memberitahu secara detail terhadap Laras dan juga Butimah, ia juga memberikan sebuah penawar khusus agar rumah mereka terhindar dari gangguan gaib seperti santet yang bisa saja menyerang saat-saat tertentu. Kiai Thohir memberikan 3 buah bungkus berwarna hitam. Masing-masing bungkusan itu memiliki arti dan juga faedahnya tersendiri. Bungkus yang pertama berisi garam kasar. Garam ini disebarkan di depan pintu rumah, kamar, dan tempat ibadah. Alasan yang memperkuat garam kasar bisa menghentikan serangan santet adalah karena garam kasar sendiri mampu menyerap energi buruk dan menghentikan serangan seperti santet yang masuk lewat pori-pori seseorang. Di bungkusan yang kedua terdapat jahe. Jahe ini harus ditanam di depan rumah yang menghadap ke arah timur. Tujuannya adalah agar serangan yang berada di luaran rumah dapat terbendungi dan dapat dihilangkan sebelum memasuki rumah. Yang terakhir ada potongan bambu kuning. Tidak lain dan tidak bukan, jika bumbu kuning digunakan sebagai pasak yang ampuh terkait menyerap energi jahat yang samar dan tidak diketahui auranya. Aura dan energi yang menyerang sebuah rumah bisa ditangkal menggunakan bambu kuning, dengan syarat harus diletakkan sesuatu dengan perintah. Biasanya, orang-orang yang meletakkannya di sebuah tiang rumah ataupun ditempelkannya di depan pintu. Kiai Thohir telah memberikan 3 buah senjata penangkal untuk Laras. Karena kebetulan yang tertua di keluarga adalah Laras, maka Laras harus bisa menjadi tonggak utama dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi keluarga. Berbeda dengan Ayu, dirinya sudah diterima dalam pekerjaan. Namun pikiran Ayu juga masih belum merasa nyaman terkait dengan serangan yang menimpa ibunya. Ayu merasa sangat khawatir dan penuh kebimbangan. Ia terkadang meminta kepada Anwar untuk dicarikan solusi yang tepat dalam menghentikan pergerakan santet yang menyerang keluarganya. Namun Anwar hanya manusia biasa. Ia tak tahu menau mengenai hal itu. Ia hanya yakin suatu saat hal keburukan akan musnah dengan izin Tuhan. Bagian 6. Manusia yang bermanfaat. Setelah Laras diberi senjata penangkal santet itu, ia pun kemudian meminta kepada Kiai Thohir agar selalu berada di sisinya. Ia tak mau kehilangan sosok Kiai Thohir yang benar-benar telah membantu meringankan permasalahannya. Kiai Thohir hanya berkata, "Insya Allah, mautku sudah ditentukan Tuhan. Jika memang aku harus berjihad untuk menuntaskan santet ini, aku siap mati." Senyum Kiai Thohir. Laras memandang Kiai Thohir sebagai kiai kampung yang istimewa. Selain dia memiliki beberapa hal yang tidak dimiliki orang lain. Hati Kiai Thohir sangat bersih, pikirannya jernih, tingkah lakunya bak air yang mengalir ke dasaran sungai dengan menghempaskan banyak kotoran di sana. "Pak Yai, apakah santet bisa membunuh orang yang membantu korban santet?" tanya Laras. Kiai Thohir tidak terkejut dengan pertanyaan itu. Selebihnya, pertanyaan yang dimunculkan oleh seorang wanita remaja seperti Laras adalah bentuk kekhawatiran dan ketulusan terhadap orang yang dia tanyakan. Kiai Thohir tahu Laras begitu sangat menyayangi keluarganya. Ia juga menyayangi orang-orang yang membantu dirinya, sampai-sampai harus rela menderita rasa sakit yang tidak pernah ditampakkan oleh banyak orang. Kiai Thohir mengelus rambut Laras. Ia berucap sebuah wejangan yang mungkin saja mengena dalam hati Laras. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Maut dan hidup sudah ditentukan oleh Tuhan. Rezeki dan jodoh telah ada garis-garisnya tersendiri.
Kita hanya disuruh untuk beribadah dan bermanfaat terhadap sesama dan alam sekitar. Jadi jika saya mati, itu adalah bentuk kemanfaatan saya dalam menjalankan misi Tuhan. Laras tak bisa membendung air matanya. Ia menangis tepat di hadapan Bu Timah dan Kiai Thohir. Tangisannya membuat alam bergemuruh. Hujan turun seketika. Alam seperti ikut bersedih dengan apa yang dikatakan Kiai Thohir terhadap Laras. Pak Yai, apakah kita menjadi manusia yang bermanfaat harus menderita terlebih dahulu? Tanya Laras. Kiai Thohir cukup terkesan dengan pertanyaan Laras. Ia menyadari bahwa kehidupan yang ia jalani sangat terinspirasi dari perjalanan orang-orang salihin terdahulu. Laras, apakah kamu tahu jika manusia diciptakan dengan perjalanan yang panjang, namun ia hanya sebentar saja dalam menjalani hidup? Tanya Kiai Thohir. Laras tidak bisa menjawab. Ia hanya menggeleng-gelengkan kepala. Kiai Thohir kembali angkat bicara. Di dunia ini, menderita atau bahagia adalah sebuah keputusan yang kita jalankan. Kita tak pernah tahu letak bahagia dan menderitanya seseorang. Jika karena harta, bisa jadi orang miskin bahagia. Jika karena kesehatan dan umur panjang, bisa jadi orang yang berkecukupan merasa bahagia. Jadi, menjadi orang yang bermanfaat itu harus. Urusan dia bahagia atau tidak tergantung kita menjalankan keputusan tersebut. Senyum Kiai Thohir. Laras terdiam. Bu Timah sudah merasa membaik. Pesan Kiai Thohir sangat mengena ke dalam lubuk hati seorang Laras. Pak Yai, terima kasih atas segala bantuannya. Terima kasih juga telah mengajari arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Tolong Pak Yai, tumpaskan santet ini, pinta Laras sambil menundukkan kepalanya di hadapan Kiai Thohir. Kiai Thohir sudah tahu bahwa yang melakukan hal ini adalah orang yang memiliki penyakit hati terbesar. Iri dan dengki bukanlah yang membahayakan, melainkan penyakit hati itu adalah dendam. Dendam yang merasuki hati dan pikiran akhirnya menjadikan seseorang tanpa otomatis dikontrol untuk menjalankan segala upaya dan rencana untuk mewujudkan semuanya dengan tujuan orang yang ia targetkan akan menjadi menderita. Dendam juga memiliki sebuah kaitannya dengan aura negatif yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang paham akan perjalanan spiritual. Orang yang memiliki dendam, tubuhnya akan mengeluarkan warna hitam dan busuk baunya, seperti layaknya bangkai. Orang yang memiliki dendam tidak merasa dirinya telah mati hati dan pikiran. Karena itu, ia seakan-akan berjalan di atas segala keinginannya yang terus-menerus membutakan mata hati dan pikirannya. Laras pun akhirnya pamit. Ia kemudian membawa ibunya kembali ke rumah, sembari membawa 3 senjata penangkal santet. Sesampainya di rumah, Laras merebahkan tubuh ibunya yang memang sudah kelelahan. Bersamaan dengan itu, ia juga mulai meletakkan 3 penangkal yang kelak akan digunakan sebagai penyerap energi jahat, seperti santet yang mungkin saja akan menyerangnya malam itu. Dibantu oleh Rangga, Laras meletakkan potongan bambu kuning ke sangga atau tiang rumah. Lalu ia menaburkan garam kasar di hadapan rumah, dan yang terakhir adalah menanam potongan jahe yang menghadap ke arah timur. Rangga yang kepo sempat menanyakan hal ini kepada kakaknya. Mbak, niki kangge nopo? Yang artinya, Mbak, ini buat apa? Wis, tandur wae. Yang artinya, sudah, tanam saja. Rangga menuruti apa yang diperintahkan Laras olehnya. Mbak Ayu isi suwe yo Mbak Wangsuleh. Yang artinya, Mbak Ayu masih lama ya kak datangnya. Ya empuh, dongoke wae. Yang artinya, ya tidak tahu, doakan saja. Selesai menanam jahe merah,
Laras segera melihat sekitaran rumah. Ia makin waspada terhadap apa yang akan ada di sekitaran rumahnya. Bisa jadi mereka yang hendak menyerang ibunya sedang mengamatinya dari sekitaran rumah. "Rangga, tadi ada orang yang datang ke rumah nggak?" "Nggak ada, Mbak." Laras masih memperhatikan orang-orang yang kadang berlalu lalang melewati rumahnya. Ia semakin menjadi waspada semenjak ibunya terkena teror dari serangan santet tersebut. "Ayo masuk." Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Hari itu, Laras seperti layaknya orang tua yang mengasuh anak-anaknya. Hatinya tidak tenang dan sangat was-was. Yang ia takutkan adalah serangan kedua akan makin membahayakan bagi ibu dan juga adiknya. Di malam harinya, Laras masih berjaga-jaga. Ia seperti menantikan serangan-serangan yang memang sangat membahayakan itu. Sebenarnya Laras sendiri sudah mencoba untuk berprasangka baik. Namun kejahatan tidak bisa ditoleransi dengan akal sehat. Kejahatan tetaplah kejahatan. Mereka yang telah membunuh, membuat teror, menciptakan ketakutan dan menjadikan orang yang tidak bersalah sebagai pelampiasan kemarahan dan kekesalannya adalah ciri orang yang fasik dan sangat merusak tatanan kehidupan. Ini memang bukan pertama kalinya yang dirasakan oleh Laras ketika mendapati perlakuan yang kurang baik dari Pak D-nya sendiri. Akan tetapi, jauh-jauh hari, Pak D memang sudah seringkali mengusik kehidupan seluruh keluarganya. Bahkan yang lebih parah adalah ketika mengatakan kepada ibunya sebagai pelacur. Betapa hancur dan marahnya Laras mendengar perkataan jahat dari Pak D-nya itu, yaitu Pak Bayu. Ditambahkan lagi anaknya yang bernama Supardi, yang seringkali membuat fitnah mengenai dirinya serta keluarga lainnya. Bagian akhir, santet Lowo Ireng. Keesokan harinya, Laras dan juga Rangga hendak pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan makanan. Ia menaiki sebuah angkutan umum yang biasa dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk menuju pasar tersebut. Untuk menaiki angkutan umum, mereka berdua harus berjalan kaki keluar desa. Setelah itu, mereka menunggu di depan gapura untuk menunggu angkutan khusus yang mengarahkan langsung ke pasar. Selang beberapa saat, angkutan tersebut datang sembari membawa beberapa penumpang yang memang sudah masuk terlebih dahulu. Laras dan juga Rangga pun masuk ke dalam angkutan tersebut. Selama dalam perjalanan, mereka berdua selalu memegangi tangan satu sama lain, seperti tidak ada keinginan agar keduanya tidak berpisah. Singkat cerita, sampailah mereka di pasar. Laras langsung mengambil makanan dan kebutuhan yang memang benar-benar diperuntukkan untuk keluarganya tersebut. Namun, setelah usai mereka mengambil makanan, barulah mereka menunggu angkutan umum lagi yang akan dijadikan sebagai transportasi utama di pasar tersebut. Akan tetapi, telah 1 jam lamanya mereka menunggu, mereka tidak mendapatkan angkutan. Bahkan bisa dibilang, angkutan umum itu tidak lagi melewati tempat tersebut karena memang waktu melewati jalur tersebut sudah habis. Artinya, angkutan-angkutan umum tersebut akan mengganti jalur lewatnya ke tempat lain. Mau tidak mau, mereka berdua pun menaiki becak. Namun sebelum menaiki becak, Rangga merasakan ada sesuatu yang tidak enak. Ia melihat becak tersebut seperti sedikit oleng ketika sedang dikayuh oleh si pemiliknya. "Mang, becaknya oleng ya?" tanya Rangga kepada tukang becak itu. "Enggak kok, Dek. Becaknya baik-baik saja," jawab Laras. "Tapi kok aku lihatnya oleng ya?" "Mungkin perasaan kamu aja, Dek. Ayo naik." "Iya, Mbak." Selama Rangga menaiki becak tersebut, ia merasakan pantatnya seperti tersulut api yang membakar pantatnya secara perlahan. Padahal cuaca hari itu sedang mendung. Mungkin itu dikarenakan bagian yang diduduki oleh Rangga sempat terkena cahaya matahari. Rangga masih berpositif thinking. Namun ketika sudah di pertengahan perjalanan, tiba-tiba becak oleng ke arah kanan jalan.
Rangga dan Laras benar-benar syok dan ketakutan karena becak kehilangan kendali. Mang, ini ada apa? Nggak tahu mbak, becaknya oleng sendiri. Pinggirin mang, ada mobil ngebut di depan. Tukang becak itu berusaha untuk meminggirkan mobilnya sekuat tenaga. Rangga memperhatikan dengan jelas laju mobil yang ada di hadapannya sangat kencang. Mang, awas! Allahu Akbar! Brak! Mobil itu menabrak becak yang ditumpangi oleh Laras dan juga Rangga. Mereka berdua terpental ke arah pinggir jalan. Darah mengucur deras ke jalanan. Napas yang tersendak terdengar jelas, seperti suara orang yang sedang sekarat. Mbak, tolongin Rangga. Wajah Rangga sedikit hancur. Mulutnya keluar banyak sekali darah akibat tubuhnya terpental dan perutnya menghantam keras aspal jalanan. Laras pingsan di jalan dengan bagian dahinya yang telah keluar cairan berwarna merah kental itu. Sedangkan tukang becak itu yang meninggal di tempat. Mobil itu kabur dari lokasi kejadian setelah mengetahui korbannya telah sekarat di jalanan. Orang-orang yang ada di sekitaran turut membantu mereka berdua yang masih bisa diselamatkan. Mereka yang mengira itu adalah kecelakaan biasa. Namun inilah awal serangan yang disebut dengan sebutan Santet Lawo Ireng. Jakarta, 1990. Ayu buru-buru pergi ke terminal. Ia barusan mendapat kabar kalau kedua adiknya sedang dalam keadaan kritis di rumah sakit. Bersama dengan Anwar, kekasihnya, Ayu langsung memasuki bis yang menjadi tujuan utamanya. Yuk, sing alon-alon. Yang artinya, yuk, yang hati-hati, ucap Anwar. Ayu tidak mengindahkan perkataan Anwar. Ia segera mencari kursi untuk tempat duduknya. Anwar kebetulan segera mengikutinya dan duduk di samping Ayu. Dek, yang sabar, yang tenang. Gimana aku mau tenang, Mas? Ini adik-adikku. Iya, aku tahu. Tapi kamu yang tenang. Jangan gerusa-gerusu gitu. Ayu hanya bisa meneteskan air mata. Sesaat kemudian, bus itu mulai berjalan. Anwar masih memandangi wajah Ayu yang sudah penuh air mata. Kedua tangannya langsung refleks untuk membelai rambut Ayu. Aku tahu, kamu pasti terpukul banget. Tapi kamu juga doain mereka biar selamat. Ini pasti ulah si Bayu itu. Dia menyantet adik-adikku. Astagfirullah, gak baik kita bersuuzon. Ayu memandangi wajah Anwar dengan tatapan yang tajam. Mas, kamu gak pernah paham perasaanku sekarang. Keluarga kami sudah dipantau oleh Bayu dan antek-anteknya dari dulu. Tiap hari kami diteror, dikirimi serangan-serangan aneh, dikirimi demit, dan masih banyak lagi. Semua itu karena usaha dia untuk menjodohkanku dengan kaum ningrat. Anwar yang mendengar ucapan keras Ayu hanya bisa terdiam. Kalau kamu tahu, aku rela mati demi adik-adikku. Tapi jika memang adik-adikku bahkan ibuku juga disakiti, aku adalah orang pertama yang tidak terima dan akan menuntut balas perbuatan mereka. Tiba-tiba, Anwar langsung memeluk Ayu sembari berkata, Dek, di sini banyak orang. Jangan keras-keras ngomongnya. Kamu jangan takut. Aku selalu ada untuk kamu. Bahkan sampai maut memisahkan kita. Aku akan terus melindungi kamu. Ayu hanya bisa menangis. Suara tangisannya terdengar jelas oleh orang-orang yang ada di sekitaran. Anwar hanya tersenyum kepada mereka yang memperhatikan Ayu yang sedang bersedih. Tidak apa-apa kok mas, dia lagi sedih aja, jawab Anwar. Sementara itu, keadaan Laras dan juga Rangga makin kritis. Tidak ada satupun keluarga yang hadir saat itu, karena Bu Tima sedang sakit dan Ayu masih berada di Jakarta. Alhasil, Kiai Thohir turun tangan untuk bisa menjadikan diri sebagai wali dari keduanya. Kiai Thohir memiliki perasaan yang tidak enak
Ia merasakan kalau kecelakaan yang dialami keduanya bukanlah kecelakaan biasa, melainkan kecelakaan yang disebabkan oleh serangan santet. "Maaf Pak, Bapak tunggu di luar saja." Kiai Thohir yang mengenakan sarung dan kopiah serta baju jas berwarna hitam hanya bisa menunggu di luar ruangan. Namun, di saat dirinya sedang menenangkan diri dengan cara berzikir, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang dari arah yang berlawanan. Suara langkah kaki dengan aroma energi busuk tercium dari kejauhan. Kiai Thohir langsung terperanjat bangkit dan mencari letak energi itu. Dan benar saja, dua orang pria sedang menuju ke arahnya dengan langkah yang tegap. Kiai Thohir menghela nafasnya dan menghadap kedua orang itu. "Terima kasih Kiai, jenengan sudah menjaga kedua saudara saya," ucap seorang yang bernama Pak Bayu itu. Pak Bayu mempersilahkan kepada Kiai Thohir untuk meninggalkan Laras dan juga Rangga. Namun Kiai Thohir menolak. Ia menolak bukan karena alasan pribadinya, namun itu karena demi keselamatan Laras dan juga Rangga yang sedang diambang kematian. "Sampai kapan Kisanak mengganggu keduanya?" "Apa maksudnya Kiai?" tanya Pak Bayu. Kiai Thohir perlahan mendekati Pak Bayu dan juga menatap tajam wajah anaknya, Supardi. Dalam agama Islam, siapa yang melakukan pembunuhan terhadap seorang muslim, itu berarti ia telah membunuh seluruh muslim lainnya. "Hati kamu," ucap Kiai Thohir sambil meletakkan tangannya ke dada Pak Bayu. "Hati kamu telah digelapkan oleh ambisi, dan jiwa kamu telah digadaikan oleh iblis." Pak Bayu langsung mencekik Kiai Thohir, namun anaknya melarang. Karena beberapa petugas rumah sakit melihat keributan yang terjadi di antara keduanya. "Jenengan gak usah ikut-ikutan. Ini masalah keluargaku dan keluarga Timah." Kiai Thohir melepaskan kedua tangan Pak Bayu dan mengibas-ibaskan jasnya dengan tangan kanannya. "Aku ini orang yang paham agama. Kalau aku tidak bisa melawan kebatinan, berarti aku telah menyalahi ilmu agama yang aku pelajari. Dibanding dengan dirimu yang menyuruhku untuk diam, apa alasan kamu menyantet dua remaja yang tidak bersalah ini?" Pertanyaan Kiai Thohir membuat Pak Bayu kehabisan kata-kata. Ia tampak geram dengan apa yang telah dilakukan oleh Kiai Thohir kepadanya. "Jika karena dendam, ketahuilah, kamu termasuk seburuk-buruknya manusia." Kiai Thohir pun meninggalkan Pak Bayu dan juga Supardi. Namun, sebelum Kiai Thohir pergi, ia mengucapkan sesuatu. "Selama batinku masih terikat kepada kedua anak itu, kamu tidak akan bisa membunuh mereka." Selepas Pak Thohir meninggalkan Pak Bayu dan juga Supardi, Kiai Thohir langsung bertanggapan jika nantinya Pak Bayu dan juga Supardi akan menyerang Kiai Thohir. Sementara itu, Ayu dan juga Anwar sudah memasuki wilayah Jawa Tengah. Mereka berdua langsung bertolak ke arah rumah sakit untuk mengetahui keadaan kedua adiknya. Sesampainya di rumah sakit, keduanya langsung mencari ruangan Laras dan juga si Rangga. Setelah mereka menemukan ruangan tersebut, mereka terkejut melihat Pak Bayu dan juga Supardi tengah berada di depan kamar ruangan Laras dan Rangga. "Mas, itu Pak Bayu." Ayu terhenti sejenak. Dia tahu kedatangan Pak Bayu dan Supardi adalah ingin mencelakai Laras dan juga si Rangga yang sedang dalam kondisi terkapar. Pak Bayu yang mengetahui kedatangan Ayu, dia hanya tersenyum sembari menyambut dengan sambutan yang hangat. "Akhirnya kamu pulang juga." "Ojo mrene," yang artinya "jangan kesini," ucap Ayu. Anwar langsung menghadap Pak Bayu yang kebetulan ingin menyentuh Ayu. "Mas," ucap Ayu, "kamu di belakang aja. Aku tahu orang ini bukan orang baik," jelas Anwar. Pak Bayu langsung terhenti. Ia langsung meminta kepada Supardi untuk meninggalkan Ayu dan juga Anwar yang hendak mengunjungi Laras dan juga Rangga. Namun sebelum Pak Bayu meninggalkan mereka, Pak Bayu mengucapkan sesuatu.
Nanti kamu akan tahu siapa yang akan bertahan sampai akhir. Setelah mendengar ucapan tersebut, Ayu hanya terdiam sambil menahan rasa takut dan akhirnya Pak Bayu dan juga Supardi meninggalkan mereka. Tabir belum terbuka. Siapa yang menyantet dan menyerang bukan menjadi acuan utama dalam menyelesaikan masalah ini. Namun yang dipikirkan Ayu hanyalah satu hal, yaitu bagaimana caranya agar keluarganya bisa diselamatkan. Ayu mulai memasuki ruangan kedua adiknya. Kakinya tiba-tiba saja bergetar. Pikirannya sedikit kacau. Ia yang biasa melihat tingkah lucu Laras, sekarang tidak pernah lagi terdengar suara tawa dan manjanya. Lalu Ayu juga merindukan suara tegas Rangga yang mirip seperti almarhum ayahnya. Ia terkenal sangat tegas dalam memutuskan suatu keputusan yang dinilai sangat tergantung pada dirinya. Laras, Rangga, ucap Ayu sambil meneteskan air mata. Dia tak mampu lagi menahan tangisannya ketika melihat kondisi kedua adiknya sedang tergeletak dengan perban yang memenuhi bagian anggota tubuh mereka yang dinilai sangat parah. Kepala Laras diperban hampir menutupi sebagian wajahnya. Sedangkan Rangga, perut dan juga kaki bagian kanannya diperban karena mendapati luka yang sangat parah. "Dek, ini Mbak," ucap Ayu sambil berjalan ke arah keduanya. "Mbak udah pulang." Air mata Ayu kembali terjatuh. Ia langsung berlari ke arah Laras dan Rangga sambil meratapi dirinya. "Maafin Mbak Sembrono, harusnya Mbak yang seperti ini." Anwar menghentikan ratapan kosong Ayu. Ia memeluk dari belakang sembari menenangkan Ayu. "Jangan meratap, gak baik. Mereka lagi istirahat. Kamu doakan saja supaya cepat sembuh." Ayu mencoba untuk tenang. Ia tiba-tiba teringat akan ibunya yang berada di rumah. Ibu masih di rumah. Kamu mau pulang sekarang. Tapi aku gak bisa ninggalin mereka berdua. Aku saja yang jaga mereka." Anwar mencoba untuk memberikan perhatian penuh kepada Ayu agar hatinya kembali tenang. Berbeda dengan Pak Bayu dan juga Supardi. Keduanya tampak geram melihat seorang pria yang muncul di hadapannya yang ternyata merupakan pasangan dari Ayu itu sendiri. "Laki-laki itu telah mengganggu kita," teriak Pak Bayu. "Pak, terus gimana kalau semisal Mas Joko tahu?" tanya Supardi. "Bisa kena marah kita." Joko adalah salah satu pria yang dikabarkan memiliki terah keturunan ningrat. Darah birunya disebut-sebut sebagai patokan utama agar bisa mensejahterakan keluarga Pak Bayu. Terlebih lagi, dengan menjual nama ningrat tersebut, Pak Bayu dapat melakukan apa saja agar dirinya bisa mencari kesejahteraan dengan cara apapun. "Malam nanti kita harus ke Mbah Surto, karena hanya beliaulah yang dapat membunuh lelaki itu." Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Santet Lawo Ireng. Nantikan kisah kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.